Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya percaya ada sukacita Tuhan di tempat ini. Yang percaya bisa katakan amin. Mari kita bersukacita dalam Tuhan. Mari sama-sama katakan.
pujian kita yang terbaik hanya untuk Tuhan. Sebab Amin. Yesus adalah Raja damai kita. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kesukaan yang ceria. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Alik alam yang setia, pohon suka yang teguh. Tangguh menembuskan hati, mengenyakan awan gelap. Yang mencari mendapati dalam dikau sekali lagi. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Alik alam yang setia, pohon suka yang teguh. Tangguh menembuskan hati, mengenyakan awan gelap. Yang mencari mendapati dalam dikau katakan kesukaan yang ceria. Ceria hanya ada padamu. Alik alam yang setia, pohon suka yang teguh. Tangguh menembuskan hati, mengenyakan awan gelap. Yang mencari mendapati dalam sikau terpendam. Tangguh menembuskan hati, mengenyakan awan gelap. Yang mencari mendapati dalam sikau katakan terang menembuskan hati kami. Menembuskan hati, mengenyapkan awan gelap. Yang mencari mendapati dalam dikau yang mencari mendapati dalam dikau yang mencari mendapati dalam dikau Berikan pujian kita. Tuhan hanya untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Setelah masih mengikuti Tuhan lebih lagi, mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia
BBC. Untuk anak-anak sekolah minggu dipersilakan.
gembala, kabar gembira menggemparkan dunia dan segala isinya. Orang majus pun dikagumi akan kelahirannya. Muliakanlah, sembah Dia, hai yang bernafas, bersoraklah, juru selamatku, Raja segala raja. Suara malaikat berkata, bawa kabar kesukaan bagi para gembala. Kabar gembira menggemparkan dunia dan segala isinya. Orang majus pun dikagumi akan kelahirannya. Muliakanlah, sembah Dia, hai yang bernafas, bersoraklah, juru selamatku, Raja segala kabar gembira menggemparkan dunia dan segala isinya. Orang majus pun dikagumi akan kelahirannya. Muliakanlah, sembah Dia, hai yang bernafas, bersoraklah, juru selamatku, Raja segala raja, segala raja, segala Terima kasih untuk persembahan pujiannya dari Saudara Fani dan Saudara Kulit. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada malam hari ini. Kita percaya bahwa Dia yang telah lahir menjadi firman Tuhan, menjadi terang, dan Dia hidup dalam hati kita saudara, dalam hati kita semua. Dia akan menerangi setiap jalan-jalan hidup kita, apapun kondisi, situasi.
ya Tuhan, Kau mengurapi anakmu Tuhan. Biarlah bukan dia yang berbicara, biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam dia. Berbicara melalui anakmu Tuhan, dan kemuliaan-Mu dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menerima firman-Mu malam hari ini. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Juga selamat datang dengan para undangan. Puji Tuhan. Kita bersuka cita hari ini. Semuanya merah itu artinya sukacita. Gitu, saudara. Nah, itu. Semuanya pada bersuka cita. Ada yang tidak bersuka cita? Coba yang sukacita angkat tangan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan, saudara. Gini saudara, biasanya kalau Natal, kadang-kadang orang pada sibuk dengan acara-acaranya sampai lupa firmannya. Nah, kali ini enggak ya, harus firman yang lebih utama, amin. Karena firman Tuhan ya dan amin. Nah, kita akan buka Alkitab kita langsung saja di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-8. Nanti kalau sudah ditayangkan kita akan baca bersama-sama saudara ya. Ya. Atau ada kendala? Oh enggak ada. Oke. Mari kita lihat di slide ini saudara, perhatikan di situ. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-8. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Nah, ini adalah perkataan Paulus saudara, kepada Timotius. Saudara perhatikan, apa yang diberitakan Paulus adalah apa? Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dan juga dilahirkan. Jadi kelahiran, kematian sampai kebangkitan itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, saudara. Kalau kita bicara tentang Natal, maka kita juga bicara tentang kematiannya. Dan kematiannya nanti pada selanjutnya adalah kebangkitannya, karena dia tidak mati selesai. Tetapi kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, saudara kalau saya dulu punya anggapan begini, saudara. Harusnya kalau orang Kristen itu memperingati Paskah itu harusnya lebih semangat gitu, saudara. Lebih bergairah, lebih meriah kan gitu. Karena apa? Natal itu cuma kelahiran Yesus. Tapi setelah saya belajar firman Tuhan, itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita bicara kelahirannya, juga bicara kematiannya. Kalau kita bicara kematiannya, juga bicara tentang kelahirannya atau kebangkitannya juga nantinya. Bahkan kenaikannya ke sorga. Jadi itu satu berita Injil yang tidak bisa dipisahkan, itu yang diberitakan oleh Paulus saudara. Juga demikian di tempat ini kita akan belajar terus mengenai bagaimana Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Nah, yang keturunan Daud itu yang kita akan baca hari ini. Mari kita lihat dalam Matius pasal yang kedua ya. Injil Matius pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Setelah ini saudara, ayat sampai 12 itu ya. Nah, ini agak panjang ya. Kalau agak panjang gantian. Jadi ya kita tidak sama-sama tapi gantian ya. Saya ayat pertama, saudara yang kedua. Oke? Sama-sama kita akan bergantian membaca ini. Tadi sudah dinyanyikan oleh pasangan duet yang luar biasa. Nah itu ya. Nah kita akan melihat di situ Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi.
Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Puji Tuhan, sampai di sini pembacaan kita. Nah, saudara perhatikan, ini adalah kisah yang sudah sering kali kita dengar. Kisah orang Majus datang, dikatakan ini dari negeri timur, dari Babilonia atau Media Persia, saudara. Ya, ini adalah orang-orang wise men, orang-orang bijaksana. Orang-orang yang mempelajari tentang perbintangan, bagaimana keajaiban-keajaiban dunia ini terjadi. Dia tahu itu ya. Dan kemudian pada satu saat dia melihat bintang. Dikatakan di situ, ayat yang kedua, bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ada satu keajaiban, ada seorang Mesias yang akan dilahirkan. Nah, saudara perhatikan, ayat yang kedua dikatakan bintangnya dilihat di timur. Kemudian dalam perjalanan belum kelihatan, kemudian sampai di sana dia kehilangan. Tapi kemudian sampai di Bethlehem dikatakan ayat yang ke-9, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Bintang itu berjalan. Saya dulu berpikir begini, saudara. Ya, namanya kalau saudara lihat bulan, ya, kemudian saudara lihat bulan purnama, kemudian saudara jalan, bulannya akan ikut. Ya, saudara. Loh, kok ikut aku sih? Kok ikut? Nah, kan gitu, rasanya kayak gitu ya. Itu hanya perasaan kita. Tapi ini tidak, saudara. Ini dikatakan, firman Tuhan mengatakan bintang itu berjalan, sungguh memang menuntun mereka. Jadi bukan sekedar diam dia jalan, kok ikut terus. Nah, gitu, enggak begitu. Tapi dia memang dikatakan mendahului, malah menuntun mereka. Nah ini ya. Nah, saudara perhatikan di situ. Kemudian mereka singkat cerita tiba di Yerusalem dan dikatakan di situ gempar. Jadi kalau sudah sering kali disampaikan, saudara, itu tidak 3 orang saja, tapi serombongan orang gitu ya. Makanya sampai menggemparkan itu ya. Terkejutlah dikatakan beserta Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias itu akan dilahirkan. Sudah perhatikan di situ ayat 5 ini. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Kemudian ayat yang ke-6-nya, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang merintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Saudara perhatikan, yang dikutip oleh para ahli Taurat ini adalah Mika pasal 4 ayat 8 dan Mika pasal 5 ayat 1 dan seterusnya. Itu bicara apa? Beberapa tahun yang lalu saya sampaikan bahwa Yesus lahir itu di kandang, tapi bukan di kandang hina, saudara. Saudara jangan salah memahami, seringkali orang mengatakan kandang hina, bukan. Tapi di Migdal Eder, itu adalah satu tempat di mana kambing atau domba yang disediakan untuk dipersembahkan di bait suci, itu dipersiapkan di sana. Dan para gembala ini juga bukan orang sembarangan, saudara. Dia adalah imam-imam Yahudi. Jadi bukan gembala yang biasa gitu, enggak seperti di Indonesia. Saya pernah menggembalakan kambing 3 ekor, saudara. Bukan gembala seperti saya, enggak. Ini gembala, ini para imam Yahudi yang mereka menjaga domba itu supaya jangan sampai pada waktu lahir dan kemudian ditaruh di palungan di Migdal Eder itu sampai cacat kena apa-apa. Dan untuk supaya tidak cacat itu dibungkus dengan kain lampin. Jadi artinya gini, saudara. Yang lahir di Migdal Eder, ya, domba-domba yang lahir di Migdal Eder, itu adalah domba-domba yang dipersiapkan untuk dipersembahkan di bait Allah.
Artinya apa? Yang lahir di Migdal Eder adalah binatang yang siap mati untuk dikorbankan. Yesus lahir di Migdal Eder. Pada waktu gembala diberitahukan oleh malaikat, dia cuma diberitahukan di kota Daud. Di mana itu? Ada Yerusalem juga disebut kota Daud, saudara. Tapi dia tahu, mari kita ke sana, ke Bethlehem, ngajak teman-temannya. Artinya tahu di kota Daud yaitu Bethlehem. Di mana? Migdal Eder. Karena apa? Di sanalah tempat dikatakan oleh malaikat kan bahwa itu dibungkus dengan kain lampin, itulah tandanya bagimu. Jadi kita tahu. Jadi kandang ini bukan kandang seperti di Indonesia, saudara ya. Kandang di belakang rumahnya Pak Yudi atau rumahnya Pak Bejo gitu, enggak sama. Beda sekali, saudara. Jadi makanya kandang itu bukan kandang yang terbuat dari bambu kah atau kayu, enggak, tapi gua gitu ya. Dan di sana adalah semacam karantina binatang-binatang yang siap atau domba yang siap untuk dikorbankan. Artinya kelahiran Yesus di Migdal Eder adalah juga sesuatu yang tidak bisa lepas daripada kematiannya. Dia lahir untuk mati. Jadi kelahiran Yesus sudah dipersiapkan juga untuk pengorbanannya di kayu salib. Mari Ibu, silakan Bu. Jadi Yesus lahir itu juga sudah diketahui ada satu hal yang nantinya ada yang dikorbankan. Dia adalah berkorban sebagai korban. Maka sudah perhatikan para gembala yang merupakan orang-orang Lewi, imam-imam Yahudi, dia tahu itu. Sangat tahu apa yang dimaksud itu. Artinya gini saudara, orang yang datang atau pengunjung yang datang ketika Yesus lahir adalah kalau kita melihat minimal adalah para gembala dan orang Majus ini. Nah, para gembala tahu itu bahwa domba ini atau Yesus anak domba Allah dikorbankan. Oleh sebab itu sepupu Yesus sendiri yaitu Yohanes Pembaptis mengatakan apa? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes sangat tahu di mana dia dilahirkan. Yaitu di Migdal Eder. Artinya kelahiran Yesus tidak bisa lepas dari kematiannya. Waktu dia datang ke dunia bukan hanya sekedar hidup, terus kemudian memberikan satu teladan moralitas, bukan. Tapi ada penebusan yang dikerjakan di sana. Dia menjadi korban bagi umat manusia. Ya, oke. Nah, saudara perhatikan yang pertama ini kita melihat bahwa kelahirannya sudah mengindikasikan ada kematiannya. Ya, waktu saudara perhatikan juga pada waktu Yesus lahir, ini adalah tanggal 25 Desember benar saudara. Dan banyak orang meragukan ini. Tertulianus, bapak-bapak gereja, terus Ireneus, terus Hippolytus, semua menyatakan bahwa Yesus lahir pada 25 Desember. Ini orang-orang yang hidup di zaman setelah Yohanes. Jadi seperti Ignatius misalnya 30 tahun setelah Yohanes. Jadi orang yang dekat dengan saksi mata. Artinya betul-betul dokumen mereka merupakan kebenaran yang bisa dipercaya. Bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Dan kalau saudara utak-atik dia katakanlah belajar sungguh meneliti tentang hitungan-hitungan. Saudara ingat bagaimana Zakaria, Imam Zakaria itu masuk di dalam rombongan Abia. Dan itu diteliti sesuai dengan jadwalnya. Jadi dari Yoyarib, imam sampai seterusnya, sampai kepada Imam Zaharia di dalam kelompok Abia ini. Maka ditemukan yaitu bulan kira-kira pada waktu, karena gini, setelah malaikat menemui Zakaria itu, kemudian 6 bulan kemudian menemui si Maria. Nah, pada waktu menemui Maria itu pas tanggal 14 bulan Nisan. Sudah. Nah, 14 bulan Nisan itu adalah hari raya Paskah. Saya waktu dengan ini luar biasa. Jadi pada waktu janin itu, benih itu ditaruh dalam perut Maria,
itu adalah hari raya Paskah. Saudara. Kemudian dia lahir, itu kalau 14 bulan Nisan, itu kira-kira 25 Maret. Saudara. Dan kalau saudara tarik, akan ketemu 25 Desember. Dan pada 5 tahun sebelum Masehi, itu pas kelahiran Yesus. Itu tahun Kislev 25 Kislev, itu adalah Kislev adalah pas hari raya Hanukkah. Pas bertepatan dengan kelahiran Yesus. 25 Desember. Jadi gini, ada pernyataan, ada dua pandangan, Saudara. Ketika benih itu ditaruh dalam perut Maria, apakah itu Yesus sudah datang? Ngerti Saudara ya? Ataukah ketika Yesus lahir ke dalam dunia 9 bulan kemudian dari rahim Maria? Kalau saudara baca kitab Mazmur dikatakan Tuhan memelihat kita sewaktu kita bakal anak, ngerti ya? Jadi artinya sebenarnya ketika malaikat berbicara, malaikat Gabriel berbicara kepada Maria, di sanalah Yesus sudah dihadirkan. Amin. Ada konsepsi ya, kalau manusia konsepsi ya, tapi ini kan bukan pembuahan saudara ya. Tapi ada benih yang ditaruh di dalam perut Maria, di sanalah Yesus mulai dihadirkan. Dan kemudian kalau kita tarik dari 25 Maret itu sampai ke 25 Desember dia lahir di sana. Wow. Dan itu dengan perayaan di Yahudi itu bersamaan dengan perayaan Hanukkah, saudara. Yaitu perayaan pentahbisan bait Allah. Dan dalam perayaan pentahbisan bait Allah ini dirayakan dengan menyalakan pelita, ya, dengan hari terang gitu ya. Jadi perayaan terang. Makanya kenapa sih di dalam Natal seringkali ada lilin, ada lampu yang gemerlapan gini ya. Ya itu karena hal itu ya. Nah, oleh saudara itu saudara perhatikan di sini. Artinya berkaitan dengan ini pun kematian dan kelahirannya sangat tidak bisa dipisahkan tadi ya. Tentang kematiannya dan kelahirannya. Karena pada waktu benih itu ditaruh, itu ketika pembebasan Paskah itu Yahudi diperingati. Paskah adalah peringatan di mana dibebaskannya Israel dari bangsa Mesir. Artinya gini saudara, ketika Yesus diletakkan di dalam janin Maria, di sana sebenarnya sudah mulai pembebasan terjadi atas diri manusia. Dan ketika dia dilahirkan, di sana nyata bahwa hari itu adalah hari terang. Dikatakan kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-22, itu ada hari raya pentahbisan bait Allah. Sebenarnya di dalam Taurat tidak ada hari raya ini, tetapi hari raya ini diperingati setelah kira-kira 165 tahun sebelum Kristus atau sebelum Masehi. Yaitu ketika ada seorang imam Matatias namanya di desa Mudin, itu dia memberontak terhadap pemerintahan Seleukus waktu itu yang berkuasa, karena Seleukus mengadakan penajisan terhadap bait Allah. Jadi bait Allah semua dilarang, penyembahan Yahudi dilarang, kemudian dihancurkan, dan kemudian diganti oleh imam-imam bayaran dari Antiochus Epiphanes, rajanya, itu dengan mempersembahkan babi di sana. Ini satu kenajisan bagi bait Allah. Dan kemudian ada seorang bernama Yudas Makabeus, ya, itu memberontak terhadap pemerintahan Seleukus ini, dan kemudian dengan gerilya karena mereka bersaudara dan juga beberapa orang di desa itu tidak mungkin bisa langsung secara terbuka perang. Mereka bergerilya, tapi kemudian dia memenangkan perang itu. Dan kemudian pada tanggal 25 bulan Kislev, dia memperingati hari terang ini. Makanya saudara kalau di Yahudi itu ada istilah Natal Yahudi. Sebenarnya enggak ada Natal Yahudi. Yahudi memperingati hari terang ini. Dengan cara apa? Menyalakan pelita. Pelitanya menorah saudara. Itu beda dengan menorah yang di bait Allah. Menorah di bait Allah itu 7, tapi ini 9 saudara. Jadi yang 4 kiri, 4 kanan, kemudian di tengah 1. Jadi 9, beda. Ya. Nah ini untuk memperingati hari raya Hanukkah. Biasanya kalau di Haifa itu di Israel, itu digandengkan sama pohon Natal. Jadi orang Kristen memperingati Natal,
kemudian orang Yahudi memperingati Hanukkah. Karena sama-sama Desember. Nah kebetulan ini ada saya mendengar ada seorang menyatakan bahwa tahun 2024, tahun depan, pas 25 Kislu, itu pas 25 Desember. Nah, tahun ini belum, tapi tahun depan pas. Ya. Nah, ini jadi sama dengan ketika 5 tahun sebelum Masehi terjadi. Wow, ini luar biasa ya. Kiranya nanti ke depan nggak tahu apakah perayaan Natal dunia jadi lebih meriah, kayak kita nggak tahu. Tapi catatannya adalah begini saudara, artinya yang namanya kelahiran dan kematian tetap tidak bisa dipisahkan. Gitu ya. Dan saat ini mari kita lihat kembali lagi di dalam kisah ini orang Majus. Sudah perhatikan di situ ayat 11-nya, langsung saja ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya dan lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Artinya apa ini saudara? Apa artinya emas, kemenyan, dan mur? Ya persembahan Pak, hadiah Pak. Saudara, seseorang diberikan emas, itu bagus. Itu pemberian yang sangat berharga. Tapi memberikan kemenyan saudara, coba. Untuk Indonesia mungkin malah apa ya, apalagi orang Kristen, ngapain ini? Seperti dulu saya sampaikan, orang Kristen mungkin tidak makan kurma, karena dianggap kurma itu buahnya orang Islam. Sebenarnya enggak juga saudara. Kurma itu netral saja kan gitu ya. Mungkin kita dibilangin kemenyan, oh ini punyanya orang Buddha, sebenarnya enggak juga gitu. Yahudi juga ada ya. Nah, kemudian mur saudara. Nah perhatikan yang pertama, emas. Emas adalah gambaran keilahian. Kalau saudara mempelajari tabernakel, saudara ketemu di sana tabut perjanjian, itu dibuat dari kayu penaga dan disalut dengan emas. Kayu adalah gambaran manusia. Ketika Tuhan menyembuhkan seorang yang sakit, matanya buta dan kemudian melihat manusia seperti pohon-pohon. Ini gambaran manusia. Tapi yang disalut dengan emas adalah gambaran ilahi. Artinya Tuhan Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia. Jadi kalau kita bicara emas adalah bicara keilahian Kristus. Yesus yang adalah raja, di dalam Matius ini juga diungkapkan mengenai bagaimana dia seorang raja, mendapatkan persembahan emas. Bicara mengenai keilahian Kristus, dia adalah Allah yang mulia. Karena emas seringkali dikonotasikan dengan logam yang mulia. Dia adalah Allah yang mulia. Ya. Kemudian yang kedua yaitu kemenyan. Kemenyan itu dibubuhkan di mezbah dupa saudara, di depan tabut perjanjian, di depan tirai itu. Dibubuhkan di sana dan kemudian ukupan itu asapnya naik ke atas. Itu dikatakan persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Yang ilahi atau sang ilahi itu datang ke dunia, mempersembahkan dirinya, mati di kayu salib, itu sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Jadi emas, kemenyan adalah bicara tentang korban Kristus juga. Lalu mur Pak, saudara perhatikan mur, itu adalah di mana Nikodemus pada waktu kematian Yesus, dia membawa campuran rempah-rempah mur ini, dan bebadam dan kemudian dicampur untuk mengurapi tubuh Yesus. Artinya gini, seperti halnya Maria, dia menuangkan minyak narwastu itu untuk memperingati kematian Kristus. Demikian juga mur adalah bicara tentang kematian Kristus. Jadi kembali lagi dari persembahan ini pun kita melihat bahwa yang namanya kelahirannya tidak bisa dipisahkan dengan kematiannya. Bahkan kalau saudara melihat di dalam pernyataannya malaikat kepada gembala-gembala, dikatakan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kapan itu terjadi? Perkenanan Tuhan itu kapan terjadi saudara? Ketika Yesus mati dan menebus dosa manusia, disitulah manusia berkenan di hadapan Tuhan. Amin.
Tanpa penebusan itu tidak akan bisa berkenan, saudara. Tidak akan bisa. Manusia tidak akan bisa berkenan. Kemudian pada waktu malaikat menemui Yusuf juga demikian. Bahwa anak ini yang dilahirkan adalah akan menjadi apa? Menebus manusia dari dosa mereka. Kapan itu terjadi? Bicara tentang kematiannya. Pada waktu itu mungkin Yusuf tidak mengerti. Hanya anak yang dilahirkan situ saja. Tapi bagaimana penebusan dosa itu terjadi? Itu ketika Yesus mati di kayu salib. Amin. Artinya gini saudara, pada berita Natal itu selalu berkaitan dengan berita kematiannya, berita Paskah. Bahkan waktu saya sampaikan tadi bahwa waktu benih itu ditaruh dalam rahim Maria. Di sana adalah satu hal yang luar biasa pada saat Paskah. Pada saat kematiannya. Jadi berhubungan terus antara kelahiran dan kematiannya. Makanya kalau kita bicara kelahiran, itu tidak bisa lepas dari kematian. Artinya segini saudara, secara kesimpulannya adalah begini. Yesus datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib. Supaya dosa saudara diampuni semua. Amin. Oh, haleluya. Dan itu yang kami beritakan. Yesus yang lahir ke dunia ini, yang mati di kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga, untuk menyucikan saudara dan saya. Wow. Setelah saudara diampuni, bukan hanya diampuni berhenti, tapi pada waktu dia dibangkitkan, kita pun dibangkitkan bersama Kristus dalam hidup yang baru. Dan kita memperoleh hidup yang baru. Dan itulah sebabnya kita memperoleh kehidupan yang dikenan oleh Tuhan. Karena kita telah diciptakan menjadi manusia baru. Yang sungguh-sungguh baru di hadapan Tuhan. Menjadi orang benarnya Tuhan Yesus. Wow, ini luar biasa saudara. Jadi terus apa hubungannya dengan tangan ini Pak? Ini kok gambarnya ada tangan. Maaf saudara. Ya pada waktu saya melukis ini, menggambar tangan ini. Kemudian istri saya itu sempat motret ini ya. Tret gitu. Terus dikirimkanlah kepada anak kami yang di Jogja. Anak saya ini suka gambar memang gitu loh. Terus kemudian diminta pendapat lah ke anak saya. Terus anak saya, oh ya bilang yes, bagus gitulah pokoknya ya. Nah kemudian tapi katanya gitu. Tapi apa ya? Tapi kok kayak tangannya Pak Otam katanya saudara. Untung Pak Otam gak ada. Lalu saya bilang sama dia, loh memang saya datangi Pak Otam, tak foto tangannya, tak gambar itu. Artinya apa sih? Tangan Tuhan terulur. Untuk saudara yang belum percaya Yesus, dia menyediakan penyelamatan. Amin. Tapi bagi saudara yang sudah percaya Yesus, saudara sudah diampuni. Dosa masa lalu saudara, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang semua telah diselesaikan Yesus Kristus. Saudara saat ini adalah orang benarnya Tuhan. Amin. Lalu untuk apa tangannya terulur Pak? Untuk saudara diajak berjalan bersama dia. Amin. Wow, haleluya. Kok tepuk tangan cuma 1-2 orang ya? Haleluya. Ya. Jadi Tuhan mau mengajak kita berjalan bersamanya saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu kelegaan dalam hal apa saudara? Kelegaan dalam hal agama. Kita sudah direpoti dengan berbagai macam aturan agama. Ini boleh dan ini tidak boleh. Kita dijebak dalam satu ritualisme di mana kita menjauhi larangannya dan mengikuti atau melakukan apa yang diperintahkannya. Itu selalu yang diajarkan kepada kita. Kita sibuk melakukan ini dan melakukan itu dan menolak ini, menolak itu. Sementara perjalanan kita bersama Tuhan kita tidak nikmati. Tuhan mau. Kalau tangan Tuhan sudah begini, tinggal gini saudara. Mari Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Wow. Tuhan memegang tangan kita dan membawa kita berjalan bersamanya. Jadi saudara jangan direpotkan dengan aturan-aturan yang begitu ribet. Misalnya begini, nah ini saya minta tolong Pak Gion. Nah ini. Misalnya Pak Gion ini Tuhan Yesus saudara ya.
Firman Tuhan katakan ada kuk yang dipasang oleh Tuhan ya antara manusia dengan Tuhan Yesus dan berjalan bersamanya. Perlu saya ya. Tuhan Yesus mau kita berjalan bersamanya. Menikmati hari bersama Tuhan Yesus. Aduh Tuhan, terima kasih. Engkau ganteng sekali Tuhan Yesus. Haleluya saudara. Tapi apa yang kita sering kali lakukan saudara dalam hidup beragama? Waktu kita berjalan sama Yesus kita, oh ini tidak boleh. Oh itu boleh Tuhan. Ini tidak boleh Tuhan, tidak boleh. Oh iya saya tidak mau ini Tuhan, ini dosa ini. Sudah menikmati enggak berjalan bersama Tuhan? Halo? Menikmati enggak? Saudara enggak menikmati. Makasih Pak. Seharusnya saudara menikmati berjalan bersama Tuhan. Kalau perlu kepala saudara sandarkan kepada Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan katakan gini, aku tetap menggendongmu sampai masa tuamu. Apakah itu ketika masa tua saudara dia gendong? Tidak, saudara teliti ayat itu. Sampai masa tuamu berarti dari kita lahir baru dalam Kristus Yesus, sampai ajal menjemput kita, Tuhan tetap menggendong kita. Nah nanti kita bersama-sama dengan dia di sana, baru kita bercengkerama dengan dia, tidak lagi digendong. Haleluya. Ada satu keintiman saudara. Kalau tangannya terulur, dia mau saudara berjalan bersama dia. Jangan ribut atau sibuk dengan aturan ini, aturan itu. Justru karena iblislah kita dibujuk atau ditipu oleh iblis sampai kita sibuk dengan ini tidak boleh dan itu tidak boleh. Sehingga kita tidak bisa menikmati perjalanan yang indah bersama Tuhan Yesus. Saat manusia jatuh dalam dosa, keintiman antara Tuhan dengan manusia terlepas. Dan Tuhan mengembalikan kita. Yesus mengembalikan agar kita intim lagi dengan dia. Dan saat saudara berjalan dengan dia, intim bersama dia, dikatakan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Untuk saudara hidup tenang, kehidupan saudara menjadi tenang, jiwa saudara hanya satu jalan, yaitu jalan bersama Yesus. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kira mengingatkan kami kembali. Bahwa biarlah kami selalu berjalan bersama Engkau Tuhan. Menikmati hari-hari yang kami lalui bersama-Mu. Sadar akan Engkau. Bukan sadar akan perilaku kami, bukan sadar akan dosa kami. Karena firman-Mu menyatakan Tuhan, Engkau telah melupakan segala dosa-dosa kami. Engkau telah mengampuni segala kesalahan kami. Dan Engkau mau berjalan bersama kami dalam kehidupan yang indah bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar dalam setiap langkah hidup kami, selalu Tuhan Yesus, Engkau menyertai. Engkau membawa kami di jalan kemenangan-Mu. Dan sukacita mengalir selalu dalam hidup kami. Damai sejahtera Allah selalu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh ajaib karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajaib apa yang Kau buat bagi kami. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut berkat-Mu, mengucap syukur. Biarlah kami selalu berjalan bersama dalam hari-hari yang kami lalui. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau selalu bersama kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Haleluya. Semua diberkati, amin. Amin. Kita akan duduk tenang. Kita akan diberkati dengan pujian dari Bapak Roni Lopis. Silakan waktu dan tempat kami. Shalom. Senang sekali bisa hadir di Natal God Will Have Church. Ini lagu lama ciptaan Melton dan Robert Flesh, dibuat di sekitar tahun 1944. Judulnya The Christmas Song. Semoga kita diberkati lewat lagu ini.
pendeta kita berdiri di mimbar supaya kalau ada foto kelihatan lagi berkhotbah padahal ada menyanyi. Bisa tersi? Just not roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir and folks dress up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded love of toys and goodies on his sleigh. He's gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering the simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you, yeah. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering the simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Merry Christmas, everyone. Thank you.
kita siap untuk penyalaan lilin Natal. Saya persilakan Pak Gembala. Kita masuk dalam penyalaan lilin, saudara. Seperti saya jelaskan tadi, hari perayaan Hanukkah itu adalah perayaan pentahbisan Bait Allah dan juga perayaan hari terang. Perayaan terang. Nah, saudara perlu perhatikan sini. Perayaan terang adalah di mana pohon-pohon saat itu juga, perayaan Hanukkah, diberikan lampu-lampu juga. Inilah mungkin awalnya di mana kita memasang pohon terang, pohon pinus atau cemara yang kemudian kita berikan lampu-lampu. Zaman saya masih kecil, Natal di desa kami mencari pohon pinus dari pegunungan dan taruh di sana, pohon yang asli. Kemudian ditaruh lilin di sana, memang diikat-ikat sudah di dahan-dahan. Jadi betul-betul lilin. Ya kadang-kadang kalau kena daunnya kadang terbakar, cepet-cepet sih. Majelis segera mendatanginya dan memadamkan, kalau enggak jadi kita bakar semuanya. Itu yang terjadi. Dan perayaan Hanukkah selain perayaan terang itu juga ditandai dengan sebagai perayaan penyucian bait suci, pentahbisan bait suci. Di mana tadi sucikan dari ritual najis dari Antiochus Epiphanes, yaitu dengan korban babi. Ini menandakan satu hal yang luar biasa, yaitu di mana saat Yesus lahir dalam hidup saudara, saudara sebagai bait Allah telah disucikan. Amin. Artinya penyalaan lilin, dan ini sebenarnya apakah ini tradisi? Iya, tapi tradisi Yahudi, tradisi Alkitabiah, saudara. Gitu. Bukan tradisi pagan, bukan. Tapi tradisi yang Alkitabiah. Jadi tidak usah takut, oh ini pagan dan sebagainya. Ya. Ada hal yang luar biasa. Kalau di dalam kekristenan, lilin adalah di mana bicara mengenai terang. Dan saudara kalau belajar firman Tuhan, ya, saya menemukan ini, saudara. Kata ke-25, kan 25 Desember. Kata ke-25, Hanukkah juga 25 Kislev. Ya. Kata ke-25 di dalam Alkitab bahasa Ibrani, itu kata or, saudara. Artinya terang. Vayomer Elohim Yehi Or Vayehi Or. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi kata or, kata terang itu pada ke-25, kata ke-25. Bahasa Ibrani ya, bukan bahasa Indonesia, macam banyak saudara ini. Ini hal yang luar biasa. Jadi sebab itu saat kita menyalakan terang, ini adalah bicara tentang Kristus, terang Kristus yang ada dalam kita. Di dalam Yesaya pasal 59 dikatakan gini, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar seruan doa kita. Tapi yang menjadi penghalang antara kamu dengan Tuhan adalah segala dosamu. Ingat saudara, itu kalau dikhotbahkan harus ditutup dengan apa? Ayat yang lainnya di bawahnya, bahwa penebus akan datang. Sehingga langsung nyambung ke 60, bangkitlah menjadi teranglah. Karena terang Tuhan telah terbit atasmu. Kalau hanya berhenti di sana saudara, maka itu hanya perjanjian lama. Yesus belum menebus saudara. Tapi kalau diteruskan sampai 60 ayat pertama, maka di mana terang itu datang, Yesus telah menebus dosa saudara. Saudara menjadi orang benarnya Tuhan. Terang Kristus ada dalam hati saudara. Amin. Tapi itu mari kita nyalakan lilin hari ini. Sebelum saya nyalakan ini, dalam ditetekkan dulu, punya saudara. Saya masih manual. Oh, saudara-saudara elektrik, ya silakan. Oh, haleluya. Mari kita pakai berdiri. Dan nyanyikan pujian. Dalam kudus ya. Dalam kudus.
Bapa, kami bersyukur kalau Engkau hadir dalam dunia ini, menjadi pengenalan akan Engkau Allah kami yang benar. Tanpa pengenalan-Mu bagi kami ke dunia ini Tuhan, kami semua tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Firman menyatakan bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Dan kami tidak punya pengharapan sama sekali Tuhan. Binasalah kami Tuhan. Maut jadi bagian kami Tuhan. Tapi sungguh kasih karunia-Mu begitu berlimpah atas kami Tuhan Yesus. Engkau datang ke dunia ini Tuhan Yesus, untuk mati bagi kami Tuhan. Sehingga firman-Mu menyatakan Engkau yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa karena kami. Dan saat ini Tuhan kami boleh dibenarkan oleh karena kami percaya kepada-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau telah mengampuni segala dosa-dosa kami. Engkau telah membenarkan kami, Engkau telah menyucikan kami. Bahkan Engkau lebih lagi mengangkat kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu ya Bapa. Anak manusia, anak Allah menjadi anak manusia. Supaya kami anak manusia menjadi anak Allah. Oh haleluya, kasih karunia-Mu besar atas kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Hanya ucapan syukur yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Ya. Satu lagi pujian dari anak-anak sekolah minggu. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day. When Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, He was my sins away. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day. Oh, happy day when Jesus was, when Jesus was. Oh, happy day, oh, happy day. He taught me how to watch, fight and pray, to fight and pray, fight and pray, and He taught me how to live, rejoice, rejoice.
siap untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Silakan yang bertugas. Silakan duduk sebentar saudara. Masih ada persembahan tarian dari anak-anak sekolah minggu.
Kami mengundang Pak Ishak untuk tutup dalam doa berkat. Sekalian doa makan Pak. Jangan kasih. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Ya, haleluya. Saudara, nyanyinya tarian yang ya luar biasa. Lucu-lucu dari anak-anak ini memberikan satu pernyataan damai sejahtera bagi semua orang. Ya toh? Bagi saudara semua, Tuhan memberikan damai sejahtera. Karena apa? Semua sudah berkenan. Kan firman Tuhan katakan toh? Damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Saudara sudah dikenan Tuhan. Maka damai sejahteranya pun turun atas saudara. Sebab itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur sebab Engkau Allah kami yang baik dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan biarlah kami boleh melihat Tuhan damai sejahtera-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu berkata Tuhan, Engkau memberkati kami dan melindungi kami. Engkau menyinarkan wajah kepada kami dan berikan kami kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah kepada kami dan berikan kami damai sejahtera-Mu Yesus. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu. Selalu memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Mulai saat ini sampai Engkau datang kedua kali bahkan sampai selama-lamanya. Engkau terus menyertai dan berkati kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. We wish you a Merry Christmas.